Pernah nggak sih ketemu orang yang kelakuannya tuh bikin kita berhenti sejenak dan mikir? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita tentang seorang guru spiritual yang melakukan sesuatu yang benar-benar nggak terduga. Dan dari situ kita dapat pelajaran dalam banget soal kesombongan. Coba dibayangin skenarionya. Anda datang mau minta nasihat bijak dari seorang guru yang sangat dihormati. Pas nyampe rumahnya, yang Anda lihat malah bikin tertegun, sama sekali di luar ekspektasi. Bukannya lagi meditasi atau ngasih wijangan, sang guru malah lagi kerja fisik. Angkat-angkat air, nyikatin lantai sekuat tenaga, sampai keringatnya tuh berjucuran. Pemandangan yang aneh banget kan buat seorang master spiritual. Nah, karena bingung, tamunya ini nggak bisa nahan diri buat nanya. Pertanyaannya simpel aja, guru lagi ngapain? Tapi ternyata pertanyaan inilah yang jadi awal dari sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Jawaban dari sang guru ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Yuk kita coba bedah pelajaran super berharga yang dia sampaikan hari itu. Wah, ini pengakuan yang jujur banget loh. Jadi sang guru cerita kalau dia tuh baru aja selesai ngasih banyak nasihat ke sekelompok tamu dan mereka semua puas banget. Nah, perasaan dipuji dan dihormati itu ternyata memicu sesuatu di dalam dirinya. Benih-benih kesombongan. Dan disinilah kuncinya. Pekerjaan kasar yang dia lakukan itu bukan sebuah hukuman, tapi sebuah tindakan yang benar-benar disadari. Sebuah cara aktif buat melawan dan membunuh rasa sombong yang mulai tumbuh. Ini nunjukin kalau kerendahan hati itu bukan sesuatu yang kita miliki secara pasif, tapi sesuatu yang harus kita latih terus-menerus. Kisah guru tadi ngebawa kita ke topik yang lebih luas. Kesombongan itu sendiri. Ini ternyata bukan sekedar sifat buruk, tapi digambarkan seperti sebuah penyakit. Jadi, kesombongan itu diibaratkan seperti penyakit mental. Dan coba perhatiin kata kuncinya di sini. Tanpa kita sadari. Wah, bahaya kan? Dia bisa nyelip masuk ke pikiran kita diam-diam. Coba deh bayangin, kesombongan itu kayak benih-benih yang super halus. Benih ini bisa tumbuh tanpa terdeteksi. Dan kalau kita biarin aja, akarnya bakal jadi kuat banget sampai bisa nutupin semua sifat baik yang kita punya. Oke, biar kita lebih paham soal penyakit ini, materi kita akan membaginya jadi 3 tingkatan yang berbeda. Nah, ini bisa jadi kerangka yang bagus banget buat kita introspeksi diri. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi, ada 3 level utama di mana kesombongan ini bisa muncul. Pertama dari materi, kedua dari kecerdasan, dan yang ketiga, ini yang paling gak disangka-sangka, dari kebaikan. Level pertama, ini yang paling jelas dan paling gampang dikenali. Kesombongan yang asalnya dari hal-hal eksternal. Perasaan lebih kaya, lebih berkuasa, atau lebih menarik secara fisik. Kita semua mungkin pernah lihat, atau jangan-jangan pernah merasakannya sendiri. Level kedua ini sedikit lebih tricky. Sombongnya ini berakar dari kemampuan internal kita. Perasaan kalau kita lebih pintar, lebih ahli, atau punya pemahaman yang lebih dalam daripada orang lain. Nah, ini lebih susah dideteksi karena tersembunyi di balik pengetahuan. Lalu kita sampai di level 3 yang paling berbahaya dan paling sulit dideteksi. Ini adalah kesombongan yang muncul dari kebaikan kita sendiri. Saat kita mulai merasa lebih bermoral, lebih dermawan, atau lebih tulus, nah, di saat itulah kita sebenarnya udah jatuh ke dalam perangkap kesombongan yang paling halus. Jadi intinya ada polanya nih, semakin halus bentuk kesombongan itu, semakin susah kita untuk sadar. Sombong karena materi kan gampang banget dilihat orang lain. Tapi sombong karena kebaikan, wah itu seringkali cuma tersembunyi, jadi benih halus di dalam batin kita. Oke, kita udah paham masalahnya, terus solusinya gimana dong? Bagaimana kita bisa ngikutin jalan kerendahan hati seperti yang dicontohkan sama sang guru tadi? Jawabannya tuh simple, tapi prakteknya nggak gampang, introspeksi diri secara konstan. Seperti si guru yang langsung sadar ada benih kesombongan dalam dirinya, kita juga harus terus-menerus memeriksa batin kita sendiri, mencari benih-benih halus itu sebelum mereka tumbuh besar. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi rendah hati. Ini bukan berarti jadi rendah diri ya, beda. Rendah hati itu artinya punya kesadaran diri yang akurat tanpa pernah merasa lebih dari orang lain. Inilah penangkal sesungguhnya dari penyakit kesombongan. Ada sebuah metafora yang indah banget buat ngegambarin ini. Filosofi padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Artinya, semakin banyak ilmu, harta, atau kebaikan yang kita miliki, seharusnya kita jadi semakin rendah hati. Itulah gambaran sejati dari kebijaksanaan. Sebagai penutup, yuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Dari 3 tingkatan tadi, materi, kecerdasan, atau bahkan kebaikan, kira-kira benih kesombongan mana ya yang mungkin lagi tumbuh dalam diri Anda tanpa disadari? Pertanyaan ini sepertinya layak untuk kita renungkan baik-baik.